Saudara, sekali lagi senang bertemu dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan minggu lalu kita udah mulai daripada seri khotbah tentang Life on Christmas. Bagaimana kita udah melihat bahwa pada malam waktu Yesus dilahirkan, ada banyak pujian dinaikkan. Malaikat bernyanyi, para gembala juga bernyanyi memuliakan Tuhan. Bahkan Maria sudah bernyanyi memuliakan Tuhan jauh-jauh sebelumnya. Maka sekali lagi saya perlu kuatkan untuk kita semua bahwa meski makna Natal bagi setiap orang bisa berbeda, namun kita nggak boleh pernah lupa bahwa Natal seharusnya sekali lagi bukan soal logis atau tidak logis, historis atau tidak, soal perayaan atau kesibukan atau pelayanan atau dekorasi. Natal seharusnya bukan soal itu. Natal seharusnya tentang kita bersiap memberi hidup kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Minggu lalu saya sudah bilang bahwa Natal seharusnya tentang mempersembahkan pujian kepada Tuhan, sing kepada pribadi yang memberi kepada kita kehidupan. Natal seharusnya tentang kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kabar sukacita yang membuat kita punya alasan untuk memuji Tuhan dengan sungguh. Dan memang saudara, waktu Yesus lahir, waktu Yesus datang pertama kali, malaikat memberitahukan pada kita bukan kabar celaka. Malaikat memberikan pada kita kabar yang memberikan kehidupan, yang membawa sukacita kepada kita. Karena itu dalam Lukas 2 ayat 10, di layar saudara ada, mari kita baca bersama-sama juga dengan yang ada di sini. Lukas 2 ayat 10, 1, 2, 3. Lalu, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah saudara, malam Natal dimulai dengan sebuah kalimat yang mengubah segala yang berkata pada kita jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena malaikat memberikan pada kita sebuah kesukaan besar. Malaikat memberitahu pada kita bahwa Natal memberi kepada kita hidup yang memiliki sukacita, yang membuat kita bisa punya kehidupan yang dipulihkan, diangkat Tuhan, dan diteguhkan Tuhan. Natal bicara soal sukacita yang bisa memberikan kepada kita senyuman dalam kehidupan kita setiap hari. Dan karena itu, saya ingin kita mengingat satu akronim juga hari ini, yaitu SMILE, tersenyum. Itu adalah pesan Natal buat kita pada hari ini. Apa itu SMILE, saudara? S-nya itu bicara soal sukacita para gembala. Karena saudara tahu bahwa yang pertama kali mendapatkan kabar tentang itu adalah para gembala. Dan para gembala pada masa itu bukanlah orang penting, bukan pejabat, bukan pemimpin rohani, bukan pendeta, tapi orang biasa. Dan para gembala ini saudara, itu menerima kabarnya waktu mereka lagi kerja sebagai orang biasa. Ini menunjukkan pada kita bahwa Natal itu nggak eksklusif cuma untuk orang tertentu. Natal itu untuk semua orang, untuk semua kita. Termasuk kita yang hari ini mungkin merasa terlalu sederhana, terlalu lelah, terlalu gagal, terlalu terabaikan. Natal, sukacita itu adalah untuk kita semua. Amin saudara? Dan Natal itu, sukacita itu hadir ketika kita menyadari bahwa Allah datang bagi kita yang bukan siapa-siapa, bagi kita yang belum sempurna. Natal tidak hadir kepada kita setelah kita rapi, setelah hidup kita beres, bukan setelah kita merasa layak. Sukacita itu diberikan kepada kita waktu kita masih berjaga di padang kehidupan, waktu kita masing-masing masih merasa lelah, bingung, biasa saja apa adanya. Dan karena itu, saya ingin berikan pada saudara hari-hari ini, di akhir tahun, saudara mungkin sedang merasa lelah dengan apa yang terjadi sepanjang tahun. Saudara mungkin sedang merasa putus asa, tidak menentu apa yang saudara rasakan, apakah tahun depan bakal lebih baik atau bakal lebih buruk. Saudara mungkin bakal punya ketakutan dengan bisnis saudara, atau masa depan pekerjaan saudara, atau apa yang saudara harus lakukan dengan anak saudara yang sedang bertumbuh dewasa. Saudara mungkin punya ketakutan, tapi firman Tuhan mau memberi kepada saudara satu pesan ini, jangan takut, karena sukacita diberikan kepada semua orang, termasuk saudara. Sukacita diberikan kepada semua orang, juga untuk saya dan saudara. Dan bagaimana kita mendapatkan sukacita itu bicara soal M-nya saudara. S, sukacita, para gembala. M-nya itu bicara tentang Maria yang taat. Karena setelah Maria mendapatkan kabar dari malaikat bahwa Yesus bakal lahir, dikatakan ini responnya Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah orang yang bakal nurut sama Tuhan. Aku bakal taat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan ngomong, saya bakal lakukan.
Dan karena itu lahirnya juru selamat terjadi melalui ketaatan seseorang yang bernama Maria. Seorang muda. Seorang yang lagi-lagi biasa saja. Bukan pejabat, bukan rohaniawan, saudara. Tapi ini yang Maria lakukan, ini harus kita lakukan juga. Bahwa Maria memilih taat kepada Tuhan meskipun dia belum mengerti apa yang bakal terjadi ke depan. Maria belajar taat kepada Tuhan meskipun pemahamannya tidak lengkap. Meskipun dia merasa khawatir ataupun takut. Kita perlu belajar seperti itu, bahwa seringkali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau taat kepada Kau kalau aku udah ngerti dulu. Aku mau taat kepada Tuhan kalau aku sudah jelas dulu. Aku udah yakin dulu. Dan karena itu saudara, kita perlu belajar dari Maria bahwa kita seharusnya taat meskipun kita belum merasa mengerti, belum merasa jelas, belum merasa yakin. Karena apa? Saudara perlu tahu, sukacita Natal itu seringkali lahir setelah kita berkata iya, bukan sebelumnya. Kita perlu ngomong dulu sama Tuhan, Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Aku mau taat kepada Tuhan meskipun perintah ini tampaknya memberatkan. Meskipun perintah Tuhan yang ini tampaknya membuat saya cemas. Meskipun perintah Tuhan yang ini membuat aku ragu-ragu. Tapi waktu kita berkata iya kepada Tuhan, waktu kita mau taat kepada Tuhan, ini yang bakal terjadi. Meski dengan langkah kecil, Allah kita bakal bekerja dengan caranya yang besar. Amin, saudara? Dan di sanalah sukacita ditemukan. Bukan karena kita bakal merasa, oh ini bakal mudah karena Tuhan ada. Bukan karena kita berpikir bahwa, oh karena Tuhan ada, bahwa segala sesuatu bakal jadi gampang. Tidak, saudara. Tapi karena kita belajar apa? I-nya, itu bicara soal Immanuel, Allah yang hadir. Ini yang ingin saudara lakukan. Entah saudara sedang di pagi hari sekarang, saudara nonton live streaming ini, atau nanti di siang hari, atau saudara sedang mendengarkan ini dalam kendaraan saudara, atau saudara sedang berbaring di rumah, sedang tidak enak badan, atau saudara nanti malam baru ikutin khotbah ini, saudara. Saya ingin saudara lakukan ini. Saudara pegang dada saudara, elus-elus, lalu katakan Allah hadir. Allah hadir buat saudara. Itu Immanuel, saudara. Saudara bisa belajar untuk percaya, saudara bisa dapatkan sukacita Natal. Waktu saudara taat, dan saudara ragu tentang ketaatan itu, saudara bisa berkata kepada diri saudara sendiri. Lulus saudara katakan, saudara percaya, Allah hadir, Dia Immanuel buat saudara. Dia bukan Tuhan yang tinggalnya jauh. Dia bukan Tuhan yang mengawasi dari kejauhan. Dia bukan Tuhan yang membiarkan kita berjuang sendirian. Dikatakan dia Immanuel karena dia mau turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, tinggal di tengah kita bahkan. Dan itu membuat kita punya kepastian bahwa apapun yang terjadi, Allah hadir buat saudara, itu pasti. Dan karena itu, kita boleh belajar percaya dan taat. Kita boleh belajar melangkah dengan tenang. Karena apa? Kita percaya kalau Tuhan hadir bersama dengan kita, siapa yang bakal jadi lawan kita? Kalau Tuhan sedang bersama dengan kita, di pihak kita, siapa yang bakal bisa ganggu kita? Meskipun saudara tahu, hidup saudara sekarang, saudara sedang merasa saudara sudah lakukan banyak hal yang tidak melanggar hukum. Saudara sedang melakukan tidak pernah ganggu orang, saudara. Tapi ada orang ganggu saudara, saudara perlu tahu. Saudara bisa yakin percaya bahwa Allah hadir buat saudara. Dan karena itu, Tuhan ada buat kita membela saudara juga. Dan waktu Tuhan hadir, sekali lagi, saudara bisa belajar untuk percaya dan taat. Dan L-nya, itu bicara soal apa? Lepas dari ketakutan. Lepas dari ketakutan, saudara. Lepas dari ketakutan. Karena saudara tahu, yang lahir buat saudara pada malam Natal siapa? Itu bukan cuma seorang bayi. Itu bukan cuma seorang Tuhan yang memerintah kita. Itu bukan cuma seorang raja yang bakal menekan kita dengan ketaatan. Saudara perlu tahu, yang lahir bagi kita di hari Natal adalah seorang juru selamat. Orang yang bersedia hadir bagi kita untuk apa? Untuk mau menyelamatkan kita. Dan karena itu saudara, setiap kita punya ketakutan. Dan ketakutan seringkali datang bukan tentang apa yang kita hadapi hari ini,
Tapi kita takut dengan apa yang bakal terjadi besok. Yang bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi, saudara. Ketakutan seringkali datang waktu kita membayangkan masa depan. Saudara berpikir anak saudara nakal banget, gimana di kedepannya? Saudara mungkin juga perlu ingat-ingat waktu saudara kecil saudara nakal juga atau tidak. Dan bagaimana hidup saudara sekarang. Saudara, percayalah begini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan apapun masalah kita, pergumulan kita, hambatan kita, situasi kita. Saudara perlu tahu, kita semua bisa lepas dari ketakutan karena Allah hadir bagi kita. Dan kalau kita taat, Tuhan bakal selalu melepaskan kita. Amin, saudara? Masa depan itu ada di tangan juru selamat kita. Yang penting begini, saudara berkata, Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau hadir. Aku mau percaya kepada Tuhan, aku mau pegang tangan Tuhan. Aku mau jalan dengan Tuhan. Aku mau taat dalam jalan itu. Dan saudara perlu tahu, apapun yang saudara hadapi, saudara bakal bisa melewatinya bersama dengan Tuhan yang memegang tangan saudara. Karena itu, kita percaya yang lahir bagi kita adalah bukan cuma Tuhan, bukan cuma Raja, tapi Dia Juru Selamat kita. Saya berharap saudara bakal sungguh dikuatkan dengan ini. Yang penting saudara perlu tahu begini, Natal tidak menuntut kita untuk menjadi berani dengan kekuatan kita sendiri. Melainkan untuk melepas ketakutan karena kita percaya kepada Tuhan yang memegang tangan kita. Dia memegang tangan saudara. Entah saudara sedang di rumah, saudara sedang di rumah sakit, saudara sedang dalam perjalanan, saudara sedang apapun saudara sedang hadapi, saudara bisa percaya kepada Tuhan yang memegang tangan saudara. Dan yang terakhir, saudara tahu mengapa Yesus lahir? Kisah itu tidak berhenti pada palungan. Itu adalah awal dari perjalanan untuk saudara punya eksistensi hidup baru. Itu adalah awal karena dari palungan bakal bergerak kepada Bukit Golgota. Dari Bukit Golgota Yesus mati, tidak berhenti di situ. Itu berlanjut kepada kisah tentang kubur yang kosong, tentang Allah yang bangkit. Dan karena Allah bangkit, Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan dosa. Semua kita sekarang punya hidup yang baru karena karya Tuhan dalam hidup kita. Melalui kelahirannya, kita pada akhirnya menerima pengampunan. Apapun yang saudara sudah lakukan, saudara perlu tahu Tuhan mengampuni saudara. Apapun yang saudara sudah gagal, saudara perlu tahu Natal merupakan awal daripada pemulihan saudara. Eksistensi hidup saudara yang baru. Hidup yang membuat saudara punya cara pandang yang diperbaharui, hati yang dipulihkan, dan pengharapan diteguhkan. Orang-orang bisa berkata kepada saudara, saudara udah gagal, saudara tidak punya masa depan, saudara sudah hancur. Saudara perlu tahu, tidak bagi Tuhan. Karena Tuhan datang untuk memberikan pada saudara sukacita di dalam ketaatan, dalam kehadiran Tuhan, dan lepas dari ketakutan, saudara menerima eksistensi hidup baru di dalam Tuhan. Yang membuat saudara pada akhirnya apa saudara? Saudara bisa tersenyum di dalam Tuhan setiap hari. Karena itu, saya mengajak saudara sungguh-sungguh, di tengah kesibukan Desember, mari kita berhenti senyap. Kita berhenti sejenak dan tersenyum kepada diri saudara sendiri, kepada orang-orang terdekat saudara, kepada Tuhan. Berikan senyuman yang merupakan iman saudara. Karena apa? Karena sukacita para gembala itu bukan cuma untuk para gembala, itu adalah untuk semua kita, termasuk saudara yang sedang lelah, letih, gagal, kacau. Sukacita itu buat saudara. Yang kita cuma perlu berikan pada Tuhan adalah apa? Seperti Maria, ketaatan kita. Percaya kita bisa taat karena Tuhan hadir bagi kita, Immanuel. Dan karena Tuhan hadir, kita bisa lepas dari ketakutan. Dan pada akhirnya, kita bakal punya eksistensi hidup baru di dalam Tuhan. Saudara bakal bisa lahir baru
yang membuat saudara tahu satu hal. Sekarang semua kita dikasih Tuhan, bukan karena apa yang kita sudah perbuat, tetapi apa yang Yesus sudah perbuat bagi kita. Dia memulihkan kita, meneguhkan kita, membuat kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan yang mampu memulihkan kita, mengampuni kita, dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bila setiap kami pagi hari ini yang lelah, yang khawatir, yang takut, yang sudah merasa terbuang, dengan memegang dada kami berkata, Tuhan hadir buat kami. Dan karena Tuhan hadir buat kami bakal bisa selalu punya senyum, sukacita di dalam Tuhan. Kami sungguh percaya sekali lagi, Engkau Allah yang bakal memberi kepada kami pertolongan, kelepasan, sukacita, pengharapan. Karena kasih Tuhan sungguh besar dan bahkan sempurna di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus. Biar setiap kami yang imannya sedang lemah, kami dikuatkan. Biarlah setiap kami yang sedang tidak punya pengharapan, kami disegarkan oleh Tuhan menerima pengharapan kembali. Dan biarlah setiap kami sungguh-sungguh mau punya komitmen untuk terus percaya kepada Tuhan dalam berbagai musim kehidupan. Ini kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa, sama kita katakan, amin.